Langit sore di terminal Brawa tampak kelabu, seolah ikut menanggung beban hidup orang-orang yang berjuang di bawahnya. Di antara deretan bas yang baru tiba dari luar kota, berdiri seorang pria parubaya dengan pakaian lusuh, tangan kotor penuh sabun, dan wajah keras yang diselimuti diam. Dialah Yoko, tukang cuci bas yang setiap harinya hanya menunduk, mencuci roda dan kaca, tanpa menatap siapapun. Tak ada yang tahu bahwa di balik tubuh renta dan langkah berat itu, tersimpan masa lalu kelam, masa ketika namanya menggema di seluruh terminal sebagai Yoko Hitam, preman yang dulu paling ditakuti dan disegani. Hidup Yoko kini hanya berputar di antara ember sabun, kain lap, dan cemoohan para preman muda yang tak tahu sejarah. Dulu, sekali tatapan matanya bisa membuat satu terminal beku dalam ketakutan. Sekarang, ia hanya dianggap orang tua sisa masa lalu, bahan ejekan bagi anak-anak jalanan yang baru tumbuh jadi jagoan terminal. Namun, Yoko tak membalas. Ia memilih diam, bukan karena takut, tapi karena hatinya lelah. Ia sudah terlalu lama hidup dalam darah dan amarah, dan kini yang diinginkannya hanya kedamaian, sesuatu yang dulu tak pernah ia miliki. Tapi diam Yoko bukan berarti ia buta. Ia tahu betul bagaimana dua nama besar kini menguasai terminal, Boris dan Randa, dua preman yang naik ke puncak kekuasaan setelah dirinya pergi. Mereka memungut uang keamanan dari sopir, menindas para kuli, dan memperlakukan orang kecil seperti sampah. Yoko sering melihatnya dengan mata sendiri, namun ia hanya menunduk, berusaha menahan amarah yang perlahan menggerogoti kesabarannya. Suatu sore, saat Yoko sedang mencuci bagian bawah bas, Boris lewat bersama beberapa anak buahnya. Mereka tertawa keras, menendang ember sabun hingga tumpah ke kakinya. "Heh, Yoko, Raja Bas udah pensiun ya, sekarang jadi babu sabun," teriak Boris sambil menendang kain lap ke wajahnya. Randa menimpali dengan tawa kejam, "Dulu katanya jagoan, sekarang malah ngepel roda. Dunia udah kebalik kali, Yoko." Suara tawa mereka menggema, tapi Yoko tetap diam. Ia menunduk, menahan nafas panjang. Namun di balik diamnya itu, ada sesuatu yang mulai retak dalam dirinya. Malamnya, Yoko duduk sendirian di pojok warung kopi terminal. Asap rokok mengepul, menari di udara, membentuk bayangan masa lalu yang ingin ia lupakan. Ia menatap tangannya sendiri, tangan yang dulu pernah mematahkan tulang banyak orang, kini bergetar memegang gelas kopi. "Mungkin ini hukuman buat gue," gumamnya lirih. Tapi di dalam dirinya, suara lain berbisik, "Atau mungkin ini cuma ujian, Yoko." Ketika teman lamanya, Togar, datang dan duduk di hadapannya, suasana hening itu pecah. "Gue lihat tadi sore, lu dibikin bahan tontonan lagi, Yok," kata Togar pelan. Yoko hanya tersenyum pahit. "Udahlah, Gor, gue gak mau balik ke masa itu." Tapi Togar menatap tajam, mencondongkan tubuh. "Kalau lu terus diem, lu bukan Yoko Hitam lagi, lu cuma bayangannya." Kata-kata itu menancap di kepala Yoko, seperti pisau dingin yang menyayat harga diri. Dalam perjalanan pulang malam itu, langkah Yoko terasa berat. Setiap langkahnya di jalan becek terminal membawa kenangan, kenangan saat ia dulu berdiri gagah di tengah hujan, menantang siapapun yang berani melawan aturannya. Sekarang, semua itu lenyap. Tapi entah mengapa, malam itu ia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, bara kecil di dadanya mulai menyala lagi. Sampai di rumah kontrakannya yang sempit, Yoko duduk di depan cermin retak. Wajah tuanya menatap balik, penuh luka dan penyesalan. Tapi di dalam matanya, muncul kembali sorot yang dulu membuat banyak orang gemetar. Ia tersenyum tipis, mengusap wajahnya yang berkerut. "Mereka pikir Yoko udah mati," gumamnya pelan. "Tapi mereka salah, sangat salah." Dan di balik sunyi malam itu, sang legenda yang tertidur mulai terbangun. Kembali. Keesokan harinya, suasana terminal Brawa kembali riuh seperti biasa. Suara klakson bas, teriakan kernet, dan langkah para penumpang bercampur jadi satu dalam hiruk-pikuk yang melelahkan. Di sudut terminal, Yoko kembali bekerja dengan setia, menyeka kaca bas, mengganti air sabun yang kemarin ditendang oleh Boris. Namun kali ini, di balik ketenangan wajahnya, ada badai yang mulai tumbuh. Tatapannya kosong, tapi tangannya bekerja lebih cepat, seolah melampiaskan sesuatu yang tak bisa ia katakan. Ia tahu, cepat atau lambat, orang-orang yang menginjak harga dirinya akan datang lagi. Siang itu, teriakan keras memecah suasana. Boris datang bersama Randa dan beberapa anak buahnya, menenteng tongkat besi dan sebatang rokok di bibir.
Hei, tukang cuci, ini bas gue belum kinclong. Lo kerja atau tidur? Hah? Teriak Boris sambil menendang ember yang baru diisi Yoko. Air sabun itu tumpah, mengalir mengenai kaki Yoko. Ia berhenti sejenak, memandangi kaki yang kini basah oleh air sabun dan lumpur, lalu mengangkat pandangan perlahan. Sekejap saja, mata mereka bertemu, dan Randa merasakan hawa aneh dari sorot mata tua itu. Namun Boris tak peduli. Ia melangkah maju, menepuk-nepuk pipi Yoko dengan kasar. Katanya, lu dulu jagoan terminal. Hah? Mana gagah lu sekarang? Tua, kotor, gak berguna. Para preman di sekitarnya tertawa, menikmati pemandangan itu. Sopir-sopir dan kuli angkut hanya bisa diam. Mereka tahu siapa Yoko dulu, tapi juga tahu bahwa masa itu sudah lewat. Tak ada yang berani membela. Di dunia terminal, keadilan hanya milik yang kuat. Randa kemudian mengambil kain lap dari tangan Yoko, melemparkannya ke genangan air sabun, lalu menginjaknya dengan sepatu. Ini nasib mantan raja, bro, ujarnya sinis sambil tertawa. Dulu disegani, sekarang disuruh ngelap ban. Yoko masih diam, tapi rahangnya mengeras. Urat-urat di tangannya mulai menonjol. Ia menatap kain lap yang kini diinjak Randa dengan tatapan kosong, tatapan yang tak lagi memohon pengertian, tapi mulai kehilangan kesabarannya. Suasana menjadi tegang ketika Boris mendorong dada Yoko keras hingga tubuhnya tersungkur ke tanah. Tawa preman-preman itu pecah lagi. Udah pensiun aja, Yoko. Dunia ini udah bukan buat orang kayak lu. Teriak Boris. Darah menetes dari bibir Yoko. Ia menatap tanah, merasakan setiap hinaan itu menembus jauh ke hatinya. Tapi di balik wajah yang tampak kalah, ada sesuatu yang berbeda malam itu, sebuah ketenangan menyeramkan yang belum pernah muncul lagi sejak bertahun-tahun lalu. Ketika Boris dan Randa pergi meninggalkannya sambil tertawa, Yoko perlahan bangkit. Ia tidak menatap mereka, tapi menatap bayangan dirinya di genangan air sabun. Bayangan itu kotor, lemah, dan tak berdaya. Namun tiba-tiba, ia melihat kilasan masa lalu, dirinya yang muda, berdiri di tengah hujan, menantang 10 preman sendirian. Yoko hitam gak pernah sujud, suara itu bergema di kepalanya. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, tangan Yoko mengepal. Sore itu, ia duduk sendirian di bawah langit mendung. Ia teringat semua hinaan, semua tawa yang menertawakan dirinya. Mereka pikir gue udah mati, gumamnya pelan, tapi mereka belum tahu api yang mereka nyalain. Di kejauhan, suara petir menggelegar, seolah menegaskan tekadnya yang mulai tumbuh. Dalam dadanya, bara kecil itu kini mulai menjadi api. Malamnya, ketika terminal sudah sepi, Yoko berjalan perlahan menuju gudang tua di belakang area parkir bus, tempat yang dulu menjadi markas lamanya. Di sana, di balik tumpukan ban bekas dan kaleng oli, ia menemukan sesuatu yang sudah lama terkubur, sebuah jaket kulit hitam dengan emblem buram bertuliskan, Hitam Terminal CREW. Ia menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Kalian udah bangunin macan yang tidur, bisiknya pelan. Dan malam itu, di tengah hujan pertama musim ini, Yoko hitam mulai hidup kembali. Malam di terminal berawat terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan turun perlahan, membasahi aspal yang mulai retak, dan di pojok terminal, Yoko duduk bersandar di dinding gudang tua yang pernah menjadi saksi kejayaannya. Jaket kulit hitam yang ia temukan kembali kini tergantung di pundaknya. Aroma debu dan oli bercampur, menimbulkan sensasi yang aneh, seperti membuka lembaran lama yang dulu ia tutup dengan paksa. Matanya menatap kosong ke arah terminal yang gelap, namun di pikirannya, suara-suara masa lalu mulai muncul, teriakan, dentuman pukulan, dan sorakan namanya. Yoko hitam, Raja Terminal. Yoko memejamkan mata. Dalam gelap, ia kembali melihat dirinya yang dulu, muda, penuh amarah, memimpin puluhan anak buah dengan tangan besi. Ia ingat bagaimana setiap langkahnya dulu disambut rasa takut, bagaimana satu perintahnya bisa membuat orang menghilang. Tapi ia juga ingat darah, jeritan, dan air mata orang-orang tak bersalah yang ikut jadi korban ambisinya. Itulah alasan ia menghilang, mencoba hidup sebagai orang biasa. Namun kini, semua itu seolah memanggilnya lagi, pelan tapi pasti. Seperti bisikan dari masa lalu yang tak mau padam. Sebuah suara memecah lamunannya. Lu beneran mau balik ke jalan itu lagi, Yok? Suara itu milik Togar, yang tiba-tiba muncul dari balik bayangan. Lelaki berkepala pelontos itu menatap Yoko dengan mata berat. Lu udah sepuh, badan udah gak sekuat dulu.
Dunia terminal udah beda. Kalau lu balik ke situ, yang lu lawan bukan cuma Boris sama Randa, tapi sistem baru yang lebih kejam. Yoko tak langsung menjawab. Ia hanya menarik napas panjang, menatap hujan yang menetes di atap seng. Gue gak mau balik buat berkuasa, Gor. Gue cuma gak bisa diem lihat orang diinjak kayak gue. Mereka pikir gue ini sampah, padahal mereka yang lupa siapa yang dulu bikin terminal ini berdiri. Togar menggeleng pelan, menatap sahabat lamanya itu dengan iba. Gue ngerti, Yok. Tapi lu juga tahu, kalau lu udah buka jalan ini lagi, gak bakal ada kata mundur. Yoko menoleh, menatap lurus ke mata Togar. Dalam tatapan itu, tak ada ragu, hanya keyakinan yang dalam. Gue gak pernah mundur dari sesuatu yang udah gue mulai, Gor. Dulu, gue ninggalin dunia ini karena gue capek, bukan karena kalah. Sekarang, gue balik bukan buat pamer, tapi buat ngambil balik harga diri gue yang udah mereka injak. Hening beberapa detik, Togar lalu mengeluarkan sesuatu dari jaketnya, sebuah cincin besi dengan lambang kepala singa, simbol lama kelompok mereka, Hitam Terminal Crew. Ia meletakkannya di tangan Yoko. Kalau lu beneran mau mulai lagi, jangan setengah hati. Orang-orang lama masih banyak yang hormat sama lu. Mereka cuma nunggu tanda. Yoko menatap cincin itu lama, lalu mengepalkannya kuat-kuat. Maka mereka akan dapat tandanya malam ini, katanya lirih, namun suaranya bergetar oleh tekad. Hujan makin deras. Di kejauhan, suara bas terakhir perlahan memudar, meninggalkan terminal dalam keheningan total. Yoko berdiri, menatap lampu-lampu yang mulai padam satu persatu. Dulu gue tinggalkan dunia ini buat nyari ketenangan, katanya pada dirinya sendiri, tapi ternyata kedamaian gak bakal datang selama masih ada orang yang nindas yang lemah. Ia lalu melangkah perlahan ke arah bayangan, membawa jaket hitam dan cincin itu, dua simbol masa lalu yang akan menghidupkan kembali namanya. Dalam gelap, Yoko berhenti di tengah terminal yang kosong, menatap ke arah gerbang tempat Boris dan Randa biasanya nongkrong. Ia mengepalkan tangan. Mulai besok, gak akan ada lagi yang nginjak kepala orang kecil di sini, gumamnya pelan. Angin malam meniup rambutnya, membawa aroma hujan dan besi. Dan saat petir membelah langit, Yoko mengenakan kembali jaket hitam legendarisnya. Dalam sekejap, suasana terminal yang sepi terasa berubah, seakan seluruh tempat itu tahu bahwa raja lamanya telah terbangun kembali. Pagi itu, terminal Brawa tampak seperti biasa, ramai, bising, penuh asap dan debu, namun ada sesuatu yang berbeda di udara. Orang-orang terminal memperhatikan Yoko yang datang lebih awal dari biasanya. Jaket kulit hitam lamanya kini kembali melekat di tubuh, meski warnanya sudah pudar dimakan waktu. Di balik wajah tuanya, ada sorot mata tajam yang tak lagi bisa disembunyikan. Sebagian orang berbisik-bisik, mengenali lambang kecil di dada jaket itu, Hitam Terminal Crew, simbol masa lalu yang dulu membuat semua orang tunduk. Boris, yang baru datang bersama Randa dan para pengikutnya, langsung melihat keanehan itu. Ia berjalan mendekat, menatap Yoko dengan tawa mengejek. Heh, busuk juga jaket tua lu keluar lagi. Lu pikir dengan itu orang bakal takut? Dunia udah berubah, Yoko. Serunya keras sambil menepuk-nepuk dada sendiri. Randa menambahkan dengan suara nyaring, lu bukan siapa-siapa lagi. Sekarang yang pegang terminal ini cuma dua orang, gue sama Boris. Suara mereka menggema di seluruh area parkir bus, disaksikan banyak mata yang menunggu bagaimana Yoko akan bereaksi. Namun Yoko tetap diam. Ia melanjutkan pekerjaannya mencuci bus, seolah tak mendengar apapun. Tapi saat Boris menendang ember sabun hingga pecah dan airnya membasahi kaki Yoko, sesuatu di dalam dirinya pecah. Yoko perlahan berdiri, menatap Boris tanpa ekspresi. Gue udah kasih kalian kesempatan buat hormat sama orang tua, katanya dengan suara pelan, namun dingin. Tapi ternyata kalian lebih milih jalan yang keras. Boris menatapnya heran sejenak, tapi sebelum sempat bicara, tangan Yoko melesat cepat menepis puntung rokok di bibirnya, dan darah pun menetes dari ujung hidung Boris. Suasana terminal seketika membeku. Tak ada yang berani bersuara. Anak buah Boris yang semula tertawa kini saling pandang, tak percaya dengan apa yang baru mereka lihat. Randa berusaha menenangkan situasi, tapi matanya jelas ketakutan. Lu berani ngelawan, Yoko? Boris mengaum marah, menarik batang besi dari pinggangnya. Gue bakal kasih pelajaran buat orang tua yang gak tahu diri. Ia menghantam ke arah Yoko, tapi dengan refleks yang masih mengagumkan,
Yoko menangkis serangan itu dan membalas dengan satu pukulan keras ke dada Boris. Tubuh besar itu terpental dan jatuh menghantam bak truk di belakangnya. Para penonton terkejut. Yoko menatap mereka satu persatu, tatapannya tajam seperti dulu. Kalian semua pernah tahu siapa yang bikin tempat ini tenang dulu, kan? Suaranya bergetar tapi tegas. Tapi sekarang kalian biarin dua orang bocah nindas kalian. Kalau ini yang kalian mau, fine. Tapi gue gak bakal diem lagi. Kata-kata itu membuat suasana berubah. Di antara kerumunan, beberapa wajah lama mulai muncul, mantan anak buah Yoko dulu, kini hanya jadi kuli atau kernet. Di mata mereka, ada kilatan semangat lama yang tiba-tiba hidup kembali. Randa menarik Boris yang masih terhuyung, menatap Yoko dengan tatapan marah bercampur takut. Ini belum selesai, Yoko. Teriaknya, lu pikir bisa rebut terminal segampang itu? Kita lihat siapa yang terakhir ketawa. Mereka berdua pergi dengan langkah tergesa, meninggalkan bisik-bisik ketegangan di belakang. Yoko hanya berdiri di tempat, napasnya berat. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, ini adalah awal dari badai besar yang tak bisa dihindari lagi. Sore harinya, di warung kopi langganannya, Yoko duduk bersama Togar. Lelaki botak itu tersenyum miring. Gue denger lu udah mulai, Yok. Yoko menatap keluar jendela, ke arah terminal yang mulai diselimuti senja. Gue gak nyari ribut, Gor. Tapi kalau mereka pikir bisa injak kepala gue di depan semua orang, gue bakal tunjukin siapa yang masih punya taring di sini. Tangannya mengepal pelan di atas meja, dan suara hujan mulai turun seperti menyambut. Tekadnya, malam itu, berita tentang pertarungan singkat antara Yoko dan Boris menyebar ke seluruh penjuru terminal. Orang-orang mulai bicara lagi tentang Yoko Hitam, nama yang dulu hanya tinggal legenda. Di setiap sudut, bisikan mulai terdengar, bisikan yang sama yang dulu pernah membuat terminal ini bergetar. Sang raja terminal sudah bangun dari tidurnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, terminal kembali bergetar oleh nama yang hampir dilupakan, nama Yoko Hitam. Malam menelan terminal berawa dalam sunyi yang menegangkan. Hujan gerimis mengguyur aspal, meninggalkan pantulan lampu jalan yang berkelip samar. Di sebuah gang sempit di belakang deretan bus parkir, Yoko berjalan perlahan dengan langkah berat namun pasti. Jaket hitamnya kini basah oleh hujan, tapi ia tak peduli. Setiap tetes air yang jatuh di wajahnya seolah membasuh sisa kesabaran yang tersisa. Ia tahu, hari ini, semua garis sabar sudah ia lewati. Dunia terminal akan kembali mengenal arti nama, Yoko Hitam. Langkahnya berhenti di depan sebuah rumah tua yang catnya sudah mengelupas. Pintu kayu itu diketuk 3 kali, pelan namun berirama, kode lama yang dulu hanya dikenal oleh satu kelompok, Hitam Terminal Crew. Tak lama, pintu itu terbuka, menampakkan wajah Bento, pria bertubuh tambun dengan bekas luka panjang di pipinya. Tatapannya membulat, tak percaya dengan sosok yang berdiri di depannya. Astaga, Yoko, suaranya parau, nyaris seperti bisikan. Yoko hanya mengangguk pelan. Gue butuh bantuan lu lagi, tuh. Di dalam ruangan kecil itu, Yoko dan Bento duduk berhadapan. Aroma rokok dan kopi pahit memenuhi udara. Bento menatap Yoko lama, lalu menghela napas berat. Gue pikir lu udah ninggalin semua ini, Yok. Dunia udah berubah. Anak-anak sekarang mainnya gak kayak dulu. Mereka gak punya kode, gak punya rasa hormat. Cuma brutal. Yoko tersenyum tipis. Justru itu alasan gue balik. Dulu kita jaga terminal dengan aturan, bukan dengan ketakutan buta. Sekarang dua bocah itu pikir mereka raja. Tapi mereka lupa, raja yang asli gak pernah mati. Tak lama, dua sosok lain muncul dari balik tirai, Gimbal dan Ucok Rantai, nama-nama yang dulu ikut membangun kejayaan kelompok mereka. Ketiganya terpaku melihat Yoko, seolah menatap hantu masa lalu yang kembali hidup. Lu serius mau main lagi, Yok? Tanya Gimbal dengan suara serak. Yoko memandang mereka satu persatu. Gue gak mau perang, tapi gue juga gak mau diem. Kalau mereka terus injak orang kecil, berarti saatnya yang tua-tua ini ngasih pelajaran. Ucok Rantai tertawa kecil, mengguncang rantai baja di tangannya yang sudah berkarat. Gue udah lama nunggu kalimat itu keluar dari mulut lu, Bang. Bento mengangguk pelan. Anak-anak yang dulu masih banyak di sekitar sini. Mereka cuma butuh tanda. Yoko berdiri, menatap keluar jendela yang basah oleh hujan. Kalau gitu, besok malam, kasih tanda itu. Gue mau mereka tahu, Hitam Terminal Crew gak pernah benar-benar bubar.
Malam semakin larut. Di luar, suara petir menggema, menyambar tiang besi di ujung jalan. Yoko menatap kilat itu lama, wajahnya memantulkan sinarnya yang putih kebiruan. Dalam hati, ia tahu bahwa jalan yang sedang ia tapaki ini bukan jalan ringan. Ia bukan lagi pemuda tangguh seperti dulu, tubuhnya sudah menua, tapi semangatnya belum pernah padam. Kalau hidup cuma buat diinjak, mending mati sambil berdiri, bisiknya pelan, hampir tak terdengar di antara bunyi hujan. Di sisi lain terminal, Boris dan Randa mendengar kabar tentang pertemuan Yoko malam itu. Mereka marah besar, dia pikir bisa bangkit lagi. Geram Boris, menghantam meja kayu hingga pecah. Tapi di dalam amarah itu, ada sedikit kegelisahan, karena nama Yoko bukan sekadar legenda. Itu simbol ketakutan yang pernah membuat seluruh terminal berlutut. Randa hanya terdiam, menatap keluar jendela sambil berkata pelan, kalau Yoko beneran balik, dunia terminal bakal berdarah lagi. Dan benar saja, tengah malam, di dinding gudang tua terminal, seseorang menggambar simbol kepala singa berwarna hitam dengan tulisan besar di bawahnya, hitam terminal CREW kembali. Ketika pagi tiba, seluruh terminal gempar. Sopir, kuli, hingga preman kecil berdiri memandangi simbol itu dengan rasa takjub bercampur takut. Nama yang dulu hanya tinggal cerita kini hidup lagi. Yoko hitam telah resmi kembali ke jalannya. Pagi itu, terminal Brawa berubah menjadi lautan bisikan. Simbol kepala singa hitam di dinding gudang seperti menyulut api di hati para penghuni terminal. Tak ada yang berani menghapusnya, bahkan petugas terminal pun pura-pura tak melihat. Setiap orang tahu apa artinya lambang itu. Hitam Terminal Crew, kelompok yang dulu menjaga keseimbangan terminal, dipimpin oleh satu nama yang kini kembali disebut dengan nada hormat dan takut, Yoko Hitam. Dunia bawah terminal berguncang. Mereka yang dulu pernah tunduk, kini menatap sekeliling dengan rasa campur aduk, antara harapan dan ketakutan akan masa lalu yang kembali hidup. Sementara itu, di sebuah warung kopi tua yang jadi tempat berkumpul para sopir malam, Yoko duduk bersama Bento, Gimbal, Ucok Rantai, dan Togar. Wajah-wajah lama yang dulu pernah disegani kini duduk mengelilingi meja kayu yang dipenuhi asap rokok. Yoko membuka pembicaraan dengan suara pelan tapi berwibawa. Gue gak mau bikin perang. Tapi kita gak bisa biarin terminal ini dikuasain dua bocah yang gak ngerti arti kehormatan. Bento mengangguk, sementara Gimbal memukul meja pelan. Anak-anak kecil itu bikin rusak nama kita semua, Bang. Terminal jadi tempat pungli, sopir jadi sapi perahan, preman jadi budak. Dulu gak begini. Ucok Rantai terkekeh sinis sambil memainkan rantai yang tergantung di lehernya. Gue udah keliling, Bang. Anak-anak lama masih setia. Tinggal lu kasih aba-aba, kita jalan. Yoko terdiam sejenak, menatap wajah mereka satu persatu. Ia tahu, yang ia lakukan bukan sekadar balas dendam, ini soal harga diri dan martabat. Kita gak bakal nyerang duluan, ujarnya tegas. Kita rebut terminal ini lewat wibawa, bukan darah. Tapi kalau mereka maksa, kita lawan. Kata-kata itu membuat ruangan itu senyap. Semua orang tahu, kalau Yoko sudah bicara seperti itu, berarti badai benar-benar akan datang. Sore harinya, Yoko berjalan keliling terminal. Langkahnya mantap, penuh wibawa, meski tubuhnya mulai renta. Orang-orang yang dulu mencemoohnya kini menunduk hormat. Para sopir yang dulu ditindas Boris dan Randa mulai menepuk bahunya dengan penuh harapan. Akhirnya lu balik, Bang Yoko. Terminal udah lama butuh orang kayak lu lagi, kata salah satu dari mereka dengan mata berkaca-kaca. Yoko hanya mengangguk, senyum tipis menghiasi wajah kerasnya. Tenang, bro, selama gue masih bisa berdiri, gak ada yang bakal nyentuh kalian lagi. Namun kabar tentang kebangkitan Yoko dengan cepat sampai ke telinga Boris dan Randa. Mereka tak tinggal diam. Malam itu, Randa menyebar anak buahnya ke setiap sudut terminal, mencari orang-orang yang masih setia pada Yoko. Beberapa orang dipukuli, bahkan ada yang diancam supaya tak ikut campur. Tapi yang tak mereka tahu, Yoko sudah mempersiapkan langkah selanjutnya. Di balik bayangan, anak-anak lama hitam terminal kru mulai muncul satu persatu, menampakkan diri setelah bertahun-tahun menghilang, wajah-wajah keras dengan luka lama yang belum sembuh. Di gudang tua yang kini dijadikan markas, mereka berkumpul dalam diam. Yoko berdiri di tengah, menatap mereka semua dengan tatapan penuh makna. Dulu, kita dikenal karena kekuatan. Tapi yang bikin kita disegani bukan cuma itu. Kita punya prinsip, gak nindas orang kecil,
gak cari masalah sama yang nyari makan halal. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam. Sekarang gue mau kita balik dengan cara yang sama. Tapi kalau ada yang berani nginjek harga diri kita, hancurin dia. Teriakan lantang menggema, menggetarkan dinding gudang tua itu. Semangat lama mereka kembali menyala. Malam itu, simbol kepala singa hitam kembali muncul di beberapa sudut terminal, di pintu pos jaga, di dinding belakang bus, bahkan di gerobak bekas tempat nongkrong para kuli angkut. Semua dilakukan diam-diam oleh tangan-tangan setia yang dulu berjuang di bawah panji Yoko. Terminal yang selama ini dikuasai Boris dan Randa kini mulai berganti warna. Orang-orang mulai bicara dengan nada berbeda, bukan lagi tentang ketakutan pada dua raja baru, tapi tentang harapan pada raja lama yang bangkit dari debu. Sementara di kejauhan, Yoko berdiri di atas balkon gudang, menatap terminal yang diselimuti kabut malam. Angin membawa aroma hujan dan suara mesin bus yang masih menyala. Ia menghembuskan asap rokok pelan, matanya penuh keyakinan. Kalian pikir Yoko udah habis, katanya lirih, tapi kalian lupa, yang tua bukan berarti lemah. Kadang yang tua cuma sabar nunggu waktu yang tepat buat bangun. Dan malam itu, di bawah langit yang muram, Yoko hitam benar-benar kembali menjadi bayangan yang ditakuti di setiap sudut terminal. Malam itu, terminal berawas seperti kota mati. Lampu-lampu jalan yang biasanya terang mendadak padam satu persatu. Hanya cahaya dari rokok-rokok para sopir yang masih menyala di kejauhan, menandakan kehidupan yang samar. Dari balik gelap, terdengar langkah-langkah berat mendekat, langkah orang-orang yang tahu betul bagaimana membuat keheningan berubah jadi ancaman. Itulah malam pertama hitam terminal kru bergerak kembali. Yoko tidak memerintahkan perang terbuka, tapi ia menginginkan satu hal, rasa takut kembali pada tempatnya. Di salah satu pos jaga yang dikuasai anak buah Boris, tiba-tiba terdengar suara kaca pecah. 5 orang preman muda berhamburan keluar dengan wajah panik. Tapi tak ada siapapun di luar, hanya udara malam dan bau solar yang pekat. Mereka menatap sekeliling, lalu mendapati cat hitam menetes di dinding dengan tulisan besar, Yoko sudah bangun. Salah satu dari mereka berlari memanggil bantuan, tapi sebelum sempat membuka mulut, sebuah tangan kasar menariknya ke dalam gelap. Jeritnya teredam, saat teman-temannya menyalakan senter, yang tersisa hanya sandal dan rantai kecil yang tergeletak di tanah. Boris murka saat mendengar kabar itu. Ia memukul meja hingga gelas kopi terlempar ke dinding. Cuma hantu tua yang gak tahu diri. Gue penguasa terminal ini sekarang, teriaknya, tapi di balik amarahnya, terselip ketakutan. Ia tahu reputasi Yoko bukan sekadar cerita. Dulu, Yoko pernah menaklukkan 5 kelompok preman hanya dengan tangan kosong, dan setiap lawannya berakhir dengan luka yang tak cuma di tubuh, tapi juga di jiwa. Randa, yang duduk di sampingnya, berusaha menenangkan. Santai, bos, kita cari dia pelan-pelan, tua juga gak bakal lama. Tapi matanya sendiri tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Sementara itu, di balik deretan bus tua yang sudah tak beroperasi, Yoko berdiri bersama Gimbal dan Bento. Mereka memperhatikan terminal dari jauh, seperti serigala yang mengintai mangsa. Lihat tuh, mereka udah mulai gelisah, ujar Bento pelan. Yoko menatap dengan tatapan tajam. Ketakutan lebih mematikan dari pukulan. Gue mau mereka gak bisa tidur tenang sebelum mereka ngaku kalah. Ia lalu menyalakan korek, membakar selembar kertas berisi nama-nama anak buah Boris. Api kecil itu menyala di tangannya, menerangi wajahnya yang keras dan penuh dendam. Satu-satu bakal tumbang, katanya dingin. Malam berikutnya, aksi misterius terjadi lagi. Salah satu barak anak buah Randa terbakar tanpa sebab. Di dinding yang hangus, muncul lambang kepala singa hitam dengan cat merah, seolah dilukis dengan darah. Orang-orang mulai takut keluar malam. Para sopir berbisik bahwa arwah masa lalu terminal kembali gentayangan. Tapi Yoko tahu, itu bukan arwah, itu dia dan anak-anak lamanya yang menuntut keadilan. Terminal berawa perlahan menjadi ladang ketegangan, di mana setiap suara langkah bisa berarti bahaya. Ketika pagi tiba, Boris mencoba menunjukkan kekuasaannya. Ia datang ke terminal dengan puluhan anak buahnya, berteriak dan memaki siapapun yang dianggap setia pada Yoko. Tapi begitu ia sampai di area parkir utama, ia terdiam. Di sana, tepat di tiang tengah terminal, tergantung sebuah banner besar dengan tulisan tangan kasar, "Hari ini kau berkuasa, besok kau berlutut." Di bawah tulisan itu, ada sandal butut milik salah satu anak buahnya yang hilang semalam. Boris pucat,
dan seluruh terminal yang tadinya riuh tiba-tiba hening. Semua mata menatapnya, seolah menunggu kapan raja itu jatuh dari tahtanya. Yoko yang menyaksikan dari jauh hanya tersenyum tipis. Ia tak butuh senjata untuk menaklukkan musuh, hanya ketakutan dan kehormatan yang ia kembalikan dengan cara yang dulu membuatnya jadi legenda. Ia tahu, ini baru permulaan. Boris dan Randa belum merasakan separuh dari apa yang ia simpan selama bertahun-tahun. Malam ini mereka belum kalah, bisiknya pelan, tapi besok, terminal ini bakal bertekuk lutut. Dan saat senja mulai turun, Yoko menatap langit merah keemasan di atas terminal. Ia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang kembali mengalir di dadanya, semangat lama, kebanggaan, dan api harga diri yang tak pernah padam. Ia tahu perang ini belum selesai, tapi satu hal pasti, terminal Brawa kini kembali bergetar menyebut namanya. Kabar tentang teror di malam terminal menyebar seperti api menyambar bensin. Tak ada lagi yang berani menyebut nama Yoko dengan nada ejekan. Tapi di sisi lain, dua raja preman yang merasa kekuasaannya terganggu mulai menunjukkan taring mereka. Boris dan Randa tidak tinggal diam. Di sebuah gudang kosong di belakang terminal, mereka mengumpulkan ratusan anak buah dari luar kota, preman bayaran yang tak kenal takut, yang hidupnya hanya bergantung pada uang dan kekerasan. "Gue gak mau lagi dengar nama Yoko disebut di sini," geram Boris sambil menghantam meja besi. "Kalau ketemu, habisin, gak peduli tua, gak peduli legenda. Sekali ini, terminal punya dua raja, bukan satu." Malam itu juga, terminal berubah jadi medan perburuan. Beberapa anak buah Yoko yang sedang berjaga di area parkir dipukuli sampai babak belur. Warung kopi tempat mereka biasa berkumpul dibakar abis. Asap hitam membubung tinggi, menerangi langit malam dengan cahaya merah menyala. Bento dan Ucok Rantai datang terlambat, yang mereka temukan hanya sisa abu dan sandal sobek milik teman mereka. Bento mengepalkan tangan, matanya merah oleh amarah. "Bang, mereka udah mulai perang," katanya dengan suara bergetar. Yoko hanya diam lama. Di wajah tuanya terpancar luka batin yang dalam, tapi tatapannya tetap tajam seperti baja. "Mereka pikir gue bakal mundur," gumamnya. Ia menatap terminal dari kejauhan, melihat asap yang masih mengepul. "Gue kasih mereka waktu buat nunjukin siapa mereka sebenarnya, sekarang saatnya gue nunjukin siapa Yoko yang dulu." Suaranya serak, tapi tegas, membuat semua yang mendengarnya menegakkan badan tanpa sadar. Keesokan harinya, suasana terminal mencekam. Puluhan orang berseragam preman bayaran berjaga di tiap sudut, membawa senjata tumpul dan rantai. Sopir-sopir tak berani bicara, pedagang kecil menutup lapaknya. Terminal yang dulu ramai kini sunyi, seolah menahan napas. Randa berdiri di atas mobil bak terbuka, berteriak dengan mikrofon, "Dengar semua. Siapapun yang masih dukung Yoko, bakal diseret keluar malam ini. Terminal ini cuma punya dua penguasa, gue dan Boris." Suaranya menggema keras, tapi di antara kerumunan, ada yang tersenyum tipis, Yoko. Malam menjelang, dan untuk pertama kalinya, Yoko kembali memakai jaket kulit hitamnya, jaket yang dulu jadi simbol kejayaan hitam terminal kru. Ia berdiri di depan cermin tua, menatap bayangannya sendiri. Bekas luka di pipinya masih jelas, tanda masa lalu yang belum selesai. Bento, Gimbal, dan Togar menunggu di luar gudang. "Kita gak bisa biarin mereka terusin begini, Bang," kata Togar. Yoko mengangguk pelan. "Malam ini bukan perang buat kuasa. Ini buat semua orang kecil yang pernah diinjek harga dirinya. Kita balas, tapi dengan cara kita, cara yang dulu bikin nama kita ditakuti, tapi tetap dihormati." Begitu langit benar-benar gelap, suara langkah kaki terdengar dari segala arah. Anak-anak lama hitam terminal kru muncul satu persatu, membawa rantai, pentungan, bahkan tangan kosong. Mereka menyebar diam-diam, seperti bayangan malam. Boris dan Randa, yang tak tahu apa-apa, masih asyik berpesta di pos utama. Tapi tiba-tiba, listrik terminal padam. Hening, lalu dari kejauhan, terdengar siulan pelan, siulan khas yang dulu jadi tanda pergerakan kelompok Yoko. Satu persatu preman bayaran mereka roboh diserang dari kegelapan. Boris panik, ia keluar membawa parang, berteriak memanggil Randa. Namun yang ia lihat hanya tubuh-tubuh anak buahnya bergelimpangan di antara bus-bus tua. Asap dari ban yang dibakar menutupi pandangan, dan di tengah kabut itu, berdiri Yoko, diam, tegak, dan menatapnya tajam. "Lu nyalain api, tapi gak bisa padamkan apinya sendiri,"
kata Yoko datar. Boris maju sambil mengayunkan parang, tapi tangannya ditangkis cepat. Satu pukulan keras dari Yoko membuat Boris terjatuh, darah mengucur dari bibirnya. Gue udah kasih lu kesempatan buat mundur, ucap Yoko dingin, tapi lu malah milih jalan ini. Sementara itu, Randa mencoba kabur lewat jalur belakang, tapi di sana Gimbal dan Togar sudah menunggunya. Randa dihajar habis-habisan, tubuhnya terseret ke tengah terminal. Ketika Boris mencoba bangkit, Yoko menendangnya hingga tersungkur di depan semua orang. Para sopir, pedagang, dan preman yang bersembunyi kini menyaksikan langsung bagaimana dua raja terminal itu dibuat berlutut. Yoko menatap mereka dengan mata merah menyala. Dulu gue cuma tukang cuci bas yang kalian hina. Tapi hari ini, kalian tunduk di depan orang yang kalian rendahkan. Terminal Brawa malam itu menjadi saksi kebangkitan legenda lama. Dua raja preman yang dulu berkuasa kini terkapar, dan nama Yoko hitam kembali menggema, bukan sekadar karena kekerasannya, tapi karena keberaniannya mempertahankan kehormatan. Saat fajar menyingsing, ia berdiri di atas atap bas, memandang matahari terbit dengan napas berat tapi puas. Terminal udah bersih lagi, katanya pelan. Dan selama gue masih hidup, gak akan ada yang berani nindas orang kecil di tempat ini. Fajar menembus kabut terminal yang masih beraroma darah dan solar. Bangkai-bangkai bas tua yang semalam jadi saksi pertarungan kini berdiri diam seperti monumen perang. Di antara bayangan subuh, Yoko duduk di atas kap bas dengan jaket hitamnya yang robek di bahu. Di bawahnya, Boris dan Randa tergeletak tak berdaya, tubuh mereka penuh lebam dan luka. Suara burung bercampur dengan isak pelan beberapa preman muda yang baru sadar, raja yang mereka agungkan ternyata hanya manusia biasa. Terminal Brawa kembali sunyi, tapi bukan karena takut, melainkan karena takjub pada kebangkitan legenda tua bernama Yoko Hitam. Bento berjalan mendekat membawa seember air, wajahnya masih penuh debu dan darah kering. "Bang, mereka berdua mau diapain?" tanyanya pelan. Yoko menatap dua orang itu lama, seolah menimbang masa depan terminal di dalam pikirannya. "Gue gak perlu bunuh mereka," jawabnya datar. "Cukup biar mereka ngerasain yang pernah gue rasain, ditindas, diremehkan, dan dilupain." Ia menoleh ke para preman yang masih berkumpul, suaranya berat tapi tenang. "Bawa mereka keluar terminal, suruh pergi, dan jangan pernah balik. Kalau mereka nginjek tempat ini lagi, baru gue gak segan." Saat Boris dan Randa diseret keluar oleh tangan-tangan keras para anak buah lama, sebagian orang menunduk hormat pada Yoko. Tidak ada sorak kemenangan, hanya kesunyian yang penuh hormat. Sopir-sopir yang dulu takut kini berjalan mendekat, satu persatu menyalami Yoko. Seorang sopir tua meneteskan air mata. "Terima kasih, Bang, terminal ini balik lagi kayak dulu," katanya sambil menggenggam tangan Yoko erat. Yoko hanya mengangguk pelan, matanya menatap jauh ke arah jalanan yang mulai terang. "Damai itu mahal, bro," bisiknya lirih, "kadang harus dibeli dengan darah." Namun di balik kemenangan itu, Yoko tahu perang belum benar-benar usai. Berita tentang kejatuhan Boris dan Randa sudah menyebar ke luar kota. Kelompok preman dari terminal-terminal lain mulai melirik terminal Brawa, tempat yang kini punya nama besar tapi dianggap rapuh karena dipimpin oleh lelaki tua. Bento datang membawa kabar buruk. "Bang, ada kabar dari terminal Jati, mereka bilang mau rebut wilayah sini. Katanya, kalau bukan Yoko yang ngatur, terminal ini bakal jadi milik mereka." Yoko menatapnya tajam. "Biarin mereka datang. Gue gak nyari perang, tapi gue gak akan kabur dari yang nyari masalah." Malamnya, Yoko duduk di warung kopi yang baru dibangun kembali, tempat yang dulu jadi saksi tawa dan luka. Ia memandangi cangkir hitam di tangannya. Di dinding, tergantung foto lama dirinya bersama almarhum sahabat-sahabatnya, wajah-wajah keras tapi penuh loyalitas. Bento duduk di sampingnya tanpa bicara. Hanya angin malam yang berhembus, membawa aroma solar dan kenangan. "Kadang gue mikir, Bento," ucap Yoko pelan, "dulu gue preman karena harus, bukan karena mau. Tapi sekarang, mungkin ini satu-satunya cara buat jaga harga diri mereka yang gak punya suara." Di luar, para sopir mulai bekerja lagi, pedagang kecil membuka lapaknya, dan tawa anak-anak kecil kembali terdengar di sela deru mesin bas. Terminal Brawa perlahan hidup kembali. Tapi di balik senyum mereka, ada rasa hormat dan takut pada sosok tua yang kini duduk di bangku paling ujung, Yoko, si tukang cuci bas yang kembali jadi penguasa. Ia tak lagi memimpin dengan kekerasan, tapi dengan wibawa dan keadilan.
Semua orang tahu, selama Yoko masih di sana, tak ada yang berani semena-mena. Namun kedamaian itu hanya bertahan sesaat. Menjelang malam ketiga, seseorang menaruh surat di bawah pintu gudang Yoko. Surat itu berisi satu kalimat singkat yang ditulis dengan darah. Raja lama boleh menang, tapi raja besar belum datang. Ucok rantai yang menemukan surat itu langsung pucat. Bento menatap Yoko dengan cemas. Tapi Yoko hanya tersenyum tipis, menyalakan rokoknya. Kayaknya perjalanan kita belum selesai, bro, katanya pelan sambil menatap ke langit malam yang mulai gelap. Masih ada yang mau ngetes siapa sebenarnya raja terminal yang sesungguhnya. Dan malam itu, ketika petir menyambar di kejauhan, Yoko tahu, darah yang tumpah kemarin hanyalah permulaan. Damai yang ia dapatkan bukan akhir, tapi pintu menuju perang yang lebih besar. Hujan turun deras malam itu, mengguyur terminal yang baru saja menemukan kembali kedamaiannya. Petir sesekali menyambar, menyoroti dinding-dinding yang masih menampakkan sisa pertempuran lama. Yoko berdiri di depan gudang lamanya, memandangi surat berlumur darah yang kini sudah kering. Kata-kata dalam surat itu terngiang terus di kepalanya, raja lama boleh menang, tapi raja besar belum datang. Ia tahu siapa yang dimaksud. Hanya ada satu orang yang dulu dijuluki Raja Besar Terminal Jati, orang yang dulu pernah berdiri di sisinya sebagai sahabat, tapi kemudian jadi lawan, Surya Hitam, mantan wakilnya yang dulu mengkhianatinya demi kekuasaan. Kabar kedatangan Surya menyebar cepat. 3 hari setelah surat itu tiba, iring-iringan mobil hitam berhenti di depan gerbang Terminal Brawa. Dari salah satu mobil, keluar sosok tinggi besar berjaket kulit coklat, dengan bekas luka panjang di lehernya, ciri khas yang tak mungkin dilupakan siapapun. Surya menatap sekeliling dengan senyum sinis. Terminal ini masih bau solar, sama kayak dulu, katanya pelan. Di belakangnya berdiri puluhan preman muda bersenjata. Bento, yang mengintip dari kejauhan, langsung berlari ke gudang. Bang Yoko, katanya dengan wajah tegang, dia udah datang, Surya Hitam udah di sini. Yoko diam beberapa saat, tangan tuannya menggenggam rokok yang separuh terbakar. Surya, jadi benar dia yang ngirim surat itu, gumamnya lirih. Bento mengangguk, kayaknya dia datang bukan buat ngobrol. Yoko berdiri perlahan, menatap jaket hitamnya yang tergantung di kursi. Dia dulu saudara gue, Bento. Tapi kalau dia datang nyari perang, gue gak akan mundur. Ia mengenakan jaket itu kembali, simbol lamanya. Simbol yang dulu membuat nama hitam terminal kru disegani di seluruh terminal Jawa. Ketika malam tiba, dua legenda itu akhirnya bertemu di tengah lapangan parkir utama terminal. Ratusan pasang mata menyaksikan dari balik bas, tak berani bersuara. Surya berjalan mendekat dengan langkah tenang, sementara Yoko berdiri tegak di bawah lampu yang berkelap-kelip. Udah lama, Yok, kata Surya dengan suara berat. Gue denger lu udah jadi pahlawan di sini. Cuci bas, terus ngatur terminal lagi. Keren juga lu, bro. Yoko menatapnya tanpa senyum. Gue gak cari hormat, Surya. Gue cuma jaga tempat yang udah lama lu rusak. Surya tertawa keras, tapi matanya menyala dengan amarah. Rusak, lu lupa siapa yang bikin nama hitam dulu disegani. Gue, Yok, lu cuma muka depan, tapi semua orang nyebut nama lu seakan lu dewa. Ia melangkah lebih dekat. Sekarang gue mau ambil balik semua yang seharusnya jadi milik gue. Yoko menarik napas panjang, lalu menjawab pelan, kalau lu masih ngomong soal milik, berarti lu gak pernah ngerti arti kehormatan. Suasana terminal seketika mencekam. Angin malam meniup plastik dan debu, membuat semua orang menahan napas. Tiba-tiba, Surya melempar tongkat besinya ke tanah, menciptakan suara keras yang memecah keheningan. Kalau begitu, katanya dengan nada dingin, biar terminal yang mutusin siapa yang pantas berdiri di sini. Seketika anak-anak buahnya menyerbu, bentrok pecah di setiap sudut. Suara pukulan, kaca pecah, dan jeritan bercampur dengan hujan deras yang mulai turun lagi. Yoko dan Surya saling berhadapan di tengah kekacauan itu. Dua raja lama, dua legenda yang pernah bersaudara, kini saling menatap dengan mata yang sama-sama menyimpan luka masa lalu. Pertarungan mereka berlangsung sengit. Tinju Yoko menghantam dada Surya, tapi Surya membalas dengan tendangan keras yang membuat Yoko terhuyung. Darah mengucur dari pelipis keduanya, namun tak satu pun mau menyerah. Dulu gue nurut sama lu karena gue hormat, teriak Yoko di sela napas beratnya. Tapi sekarang gue lawan lu karena gue gak mau lihat orang kayak lu nginjek orang kecil lagi.
Surya meraung marah dan memukul Yoko hingga terjatuh. Tapi sebelum pukulan terakhir mendarat, Yoko menahan tangan Surya, menatapnya dengan mata merah membara. "Lu udah lupa caranya jadi manusia, Surya." Hening sejenak, lalu terdengar suara sirene polisi dari kejauhan. Bento dan Gimbal datang dengan membawa sebagian warga terminal yang menolong memisahkan perkelahian. Surya mundur perlahan, menatap Yoko yang masih berdiri meski tubuhnya goyah. "Kita belum selesai, Yok," katanya dingin sebelum naik ke mobilnya dan pergi meninggalkan terminal yang porak-poranda. Yoko hanya menatap punggungnya yang menjauh, lalu menatap langit. Hujan menetes di wajahnya yang berdarah. "Iya, Surya," gumamnya pelan. "Belum selesai, tapi kali ini, gue gak cuma lawan lu. Gue lawan masa lalu gue sendiri." Dan di tengah hujan yang semakin deras, Yoko berjalan perlahan melewati reruntuhan dan suara tangis para sopir. Di bawah lampu temaram, siluetnya tampak seperti bayangan dari masa lalu yang enggan mati. Terminal Brawa kembali berdarah, dan legenda Yoko hitam baru saja memasuki babak paling gelap dalam hidupnya. Sepekan berlalu sejak kedatangan Surya Hitam, namun luka di Terminal Brawa belum juga kering. Beberapa kios terbakar, bus-bus dibiarkan terbengkalai, dan para sopir masih takut melintas di malam hari. Yoko duduk di pos jaga yang kini kosong, memandangi bekas darah di lantai yang belum sepenuhnya hilang. Dalam keheningan itu, muncul perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kelelahan batin. Ia bukan lagi Yoko muda yang hidup dari kekerasan. Tapi masa lalu memaksanya kembali memakai topeng lama, topeng sang Raja Terminal. Di kepalanya hanya ada satu pertanyaan, sampai kapan dendam ini harus hidup? Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Bento datang dengan napas terengah, membawa kabar buruk. "Bang, anak-anak Surya udah mulai nyebar ke terminal lain. Mereka nyari orang-orang kita satu persatu. Si Gimbal udah ketemu di pinggir kali, parah keadaannya." Mata Yoko memerah seketika. "Surya gak cuma nyerang terminal, dia mau hancurin gue lewat orang-orang yang gue sayang," katanya lirih. Bento menunduk. "Dia juga bawa orang baru, Bang. Preman-preman muda dari luar kota. Katanya dia siap perang besar." Malam itu Yoko memanggil semua orang yang masih setia, hanya tersisa 20 orang. Mereka berkumpul di gudang tua, tempat dulu kelompoknya pertama kali berdiri. "Kalian semua bebas pergi," kata Yoko pelan. "Gue gak mau ada darah lagi cuma karena dendam lama." Tapi para anak buahnya justru bersuara serempak, "Kami gak akan ninggalin abang." Kata-kata itu menusuk hati Yoko lebih dalam dari apapun. Ia sadar, meski dunia menganggapnya legenda, di mata orang-orang itu dia adalah harapan terakhir. Dan harapan, seberapa kecil pun, harus dipertahankan. Sementara itu di markasnya, Surya Hitam duduk di kursi besar dengan wajah muram. Di depannya berdiri seorang pria bertato ular di leher, anak buah barunya bernama Rondo. "Bang, kenapa gak langsung serbu aja? Yoko sekarang udah tua." Surya menatapnya tajam. "Lu gak ngerti, Rondo. Yoko bukan cuma otot, dia kepala. Kalau kita serang terang-terangan, dia pasti udah siapin jebakan." Ia menghisap rokok dalam-dalam. "Kita perang bayangan aja, bikin dia bingung, bikin orang-orangnya saling curiga. Biar dia yang hancur dari dalam." Rencana licik itu berjalan. Dalam beberapa hari, kabar palsu menyebar di seluruh terminal. Ada yang bilang Bento berkhianat, ada yang bilang Gimbal masih hidup dan diam-diam gabung ke kubu Surya. Beberapa anak buah Yoko mulai saling mencurigai. Persahabatan berubah jadi ketegangan. Dan saat Yoko mencoba menenangkan mereka, seseorang menaruh surat di mejanya, "Yang lu percaya bukan lagi milik lu." Tulisan itu mirip dengan huruf tangan Surya, tapi Yoko tahu, Surya ingin lebih dari sekadar perang. Ia ingin menghancurkan kepercayaan, hal paling berharga yang tersisa. Pada malam ketujuh, gudang lama mereka tiba-tiba terbakar. Bento berlari keluar dengan wajah penuh asap, berteriak memanggil Yoko. Di dalam, dua anak buah mereka terjebak. Yoko berusaha masuk tapi ditahan Bento. "Bang, jangan, api udah gede." Tapi Yoko menepisnya dan menerobos kobaran api. Ia berhasil menarik satu orang keluar, tapi satu lainnya tak sempat diselamatkan. Di depan api yang membara, Yoko berlutut, tangannya bergetar. "Surya, lu udah nyentuh garis yang gak bisa lu balikin," katanya dengan suara bergetar penuh amarah. Keesokan harinya, terminal berubah menjadi kota mati. Tak ada musik dari warung kopi, tak ada tawa sopir, hanya bau asap yang belum hilang.
Yoko berdiri di tengah terminal, memandangi reruntuhan gudang. "Bento," katanya pelan, "mulai malam ini, gak ada lagi main sembunyi. Kita jemput Surya di markasnya." Bento terdiam, lalu mengangguk dengan mata merah. Mereka tahu ini bukan lagi soal kekuasaan, tapi soal harga diri dan keadilan yang selama ini dikubur oleh masa lalu. Dan ketika malam turun, iring-iringan motor Yoko bergerak menuju Terminal Jati, tempat Surya Hitam menunggu. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma perang yang tak bisa dihindari. Dua saudara lama kini benar-benar siap menuntaskan sejarah yang mereka ciptakan bersama. Namun di balik langkah Yoko yang mantap, tersimpan rasa takut yang tak ia tunjukkan, bahwa perang ini mungkin akan jadi akhir dari segalanya, bagi dia, bagi Surya, dan bagi terminal yang dulu mereka sebut rumah. Hujan turun deras malam itu, seolah langit sendiri tahu bahwa malam ini bukan malam biasa. Suara petir memecah kesunyian, dan di kejauhan, suara deru motor terdengar mendekat. Puluhan lelaki berjaket hitam memasuki kawasan Terminal Jati, dipimpin oleh sosok yang langkahnya tegap meski usia tak lagi muda, Yoko. Di wajahnya, tak ada keraguan, hanya ketegasan yang lahir dari amarah yang telah menumpuk bertahun-tahun. "Malam ini bukan buat cari nama," katanya kepada anak-anaknya yang basah kuyup. "Malam ini buat ngambil balik harga diri kita." Sorakan lirih menjawab, tapi di baliknya, semua tahu bahwa banyak dari mereka mungkin tak akan pulang. Di sisi lain terminal, Surya Hitam sudah menunggu. Markasnya dipenuhi cahaya dari tontong api dan suara tawa kasar anak buahnya. "Yoko datang juga akhirnya," katanya sambil menatap ke arah gerbang. "Gue pikir lu udah lupa cara perang." Di sebelahnya, Rondo tertawa sinis. "Kita sapu aja, Bang. Gak usah lama-lama." Tapi Surya hanya mengangkat tangan. "Biar dia ngerasain dulu. Gue pengen lihat matanya waktu sadar semua yang dia perjuangin bakal hancur malam ini." Pertempuran dimulai dengan cepat, suara besi beradu, teriakan kesakitan, dan dentuman kayu memenuhi udara. Yoko memimpin langsung di barisan depan, memukul, menangkis, dan menjatuhkan satu persatu lawannya dengan gerakan tua tapi mematikan. Bento bertarung di sampingnya, meski darah sudah menetes dari pelipisnya. "Bang, mereka banyak banget," teriaknya. Yoko hanya menjawab, "Gak peduli. Selama gue masih berdiri, gak ada yang lewat." Dalam cahaya kilat, wajah Yoko terlihat seperti bayangan masa lalu yang hidup kembali, sosok legenda yang pernah membuat seluruh terminal berlutut. Surya akhirnya turun ke lapangan, membawa besi panjang di tangannya. Ia berjalan pelan mendekati Yoko, menendang mayat anak buah yang berserakan. "Yoko Hitam," katanya dingin, "lu masih keras kepala kayak dulu." Yoko menatapnya tanpa gentar. "Lu bukan lagi adik yang gue kenal, Surya. Dulu lu berjuang bareng gue buat jaga terminal, sekarang lu nindas orang-orang yang dulu kita lindungi." Surya tersenyum miring. "Jaga, lu lupa siapa yang ninggalin kita dulu. Lu kabur waktu semuanya porak-poranda." Kata-kata itu menghantam Yoko lebih keras dari pukulan manapun. Tapi ia tahu, malam ini bukan waktu untuk menyesal. Keduanya berhadapan di tengah terminal yang penuh api dan hujan. Perkelahian itu bukan sekadar duel, tapi pertarungan dua masa lalu yang menolak mati dan masa kini yang kehilangan arah. Surya menyerang lebih dulu, cepat dan ganas. Yoko menangkis, memutar tubuh, dan menghantam balik. Suara benturan logam bergema keras. Setiap pukulan seperti membawa kenangan lama, saat mereka dulu tertawa di bawah lampu-lampu bas, saat mereka bersama menegakkan aturan jalanan. Kini, semua kenangan itu berubah jadi bara yang membakar di dada masing-masing. Beberapa anak buah mencoba mendekat, tapi Bento berteriak, "Jangan ganggu. Ini perang mereka berdua." Semua berhenti, menyaksikan dua raksasa terminal saling menghantam di tengah hujan. Surya berhasil mengenai perut Yoko dengan besinya, tapi Yoko menahan sakit, membalas dengan pukulan kerahang yang membuat Surya tersungkur. Darah bercampur air hujan, mengalir di wajah mereka berdua. "Lu pikir lu menang karena lu muda?" desis Yoko. "Pengalaman gue lahir dari luka, Surya." Dengan tenaga terakhirnya, Yoko mengunci leher Surya dan menjatuhkannya ke tanah. Besi di tangan Surya terlepas, meluncur ke genangan air. Semua yang menonton terdiam, hanya suara hujan dan napas berat yang tersisa. Yoko menatap wajah Surya yang terkapar, lalu berkata lirih, "Gue gak mau bunuh lu, Surya. Tapi gue mau lu lihat, semua orang di terminal ini udah muak sama lu.
Ia berdiri, menatap anak buah Surya satu persatu. Mulai malam ini, gak ada lagi raja. Yang ada cuma orang-orang yang kerja buat makan, bukan buat nindas. Surya tak bisa menjawab. Ia hanya menatap Yoko dengan mata penuh amarah bercampur rasa bersalah. Ketika anak buahnya menunduk, satu persatu mereka meletakkan senjata. Bento mendekati Yoko, menggenggam bahunya. "Bang, selesai sudah." Tapi Yoko tidak menjawab. Ia hanya menatap langit yang kini mulai terang oleh cahaya dini hari. Dalam hatinya, ia tahu perang ini mungkin berakhir, tapi luka batin di dalam dirinya tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Dan di tengah terminal yang hancur, di antara api dan sisa hujan, Yoko berdiri sendirian, sebagai pemenang yang kehilangan segalanya. Pagi itu, terminal Jati tampak seperti ladang perang yang baru saja kehilangan suaranya. Bau darah bercampur dengan tanah basah, dan sisa api masih mengepul di beberapa sudut. Yoko berdiri di tengah-tengah kehancuran itu, tubuhnya lemah, luka-luka menutupi hampir seluruh bagian wajah dan tangannya. Namun matanya masih tajam seperti semalam. Bento menghampirinya perlahan, membawa sebotol air dan jaket hitam yang basah. "Bang, semua udah selesai. Orang-orang Surya udah bubar, mereka ninggalin senjata." Yoko menatap langit yang perlahan cerah, suaranya parau saat berkata, "Belum, belum selesai. Yang belum selesai itu di sini." Ia menepuk dadanya perlahan, menahan perih yang lebih dari sekadar luka fisik. Terminal kini sepi. Para sopir yang kemarin lari bersembunyi mulai berdatangan, menatap reruntuhan dengan campuran takut dan kagum. Mereka tahu siapa yang memenangkan perang, tapi tak ada yang bersorak. Kemenangan ini bukan kemenangan biasa, terlalu banyak yang dikorbankan. Di sisi lain terminal, jenazah-jenazah ditutupi karung seadanya. Bento menunduk, berdoa pelan untuk teman-teman mereka yang gugur. Yoko hanya berdiri diam, menatap semua itu dengan tatapan kosong. Ia tak lagi merasa bangga. Hanya ada rasa hampa yang menggigit hatinya. "Dulu gue kira balas dendam bisa nyembuhin luka," gumamnya pelan, tapi ternyata cuma bikin luka baru yang lebih dalam. Menjelang siang, kabar kemenangan Yoko menyebar ke seluruh terminal di kota. Preman-preman dari terminal lain datang, sebagian untuk memberi hormat, sebagian hanya ingin memastikan kabar itu benar. Seorang lelaki parubaya mendekati Yoko, menunduk hormat. "Bang Yoko, mulai sekarang terminal ini balik di tangan abang." Tapi Yoko tak menjawab. Ia hanya memandangi tangannya yang berlumuran darah kering. "Tangan ini udah terlalu kotor buat pegang kekuasaan lagi," katanya datar. Semua yang mendengarnya terdiam, karena di mata mereka, Yoko bukan cuma menang, ia telah berubah. Di sore hari, Yoko duduk di kursi panjang dekat pos penjaga. Bento menghampirinya dengan langkah berat. "Bang, kalau abang mundur, siapa yang jagain terminal? Orang-orang butuh abang." Yoko tersenyum tipis, tapi wajahnya tetap muram. "Bento, terminal gak butuh raja. Mereka cuma butuh orang yang berani bilang, 'Cukup,' saat kekerasan mulai jadi kebiasaan." Bento menunduk, mencoba menahan tangis. Ia tahu, ucapan itu adalah tanda bahwa Yoko sudah memutuskan sesuatu yang tak bisa diubah lagi. Malam datang perlahan, lampu-lampu terminal kembali menyala, tapi suasananya tak sama. Yoko berdiri di depan gerbang, menatap papan nama besar bertuliskan Terminal Jati. Ia ingat semua yang telah terjadi di bawah tulisan itu, darah, tawa, dan pengkhianatan. Dari kejauhan, terdengar suara pelan anak kecil yang membantu ayahnya mencuci bas, persis seperti dirinya dulu. Yoko tersenyum samar. "Mungkin waktunya gue balik jadi orang biasa," katanya dalam hati. "Biar terminal punya harapan baru tanpa bayangan masa lalu." Sebelum pergi, ia menghampiri Bento dan menyerahkan cincin bergambar kepala singa, lambang lama hitam terminal kru. "Pegang ini, tapi jangan pakai buat takutin orang. Pakai buat ngelindungin mereka." Bento menggenggam cincin itu dengan tangan gemetar. "Bang, kalau abang pergi, kemana?" Yoko menepuk bahunya, "Ke tempat di mana gak ada lagi orang yang perlu gue lindungi." Lalu ia berjalan perlahan menjauh, meninggalkan terminal yang kini berdiri dalam diam, hanya ditemani suara mesin bas yang mulai hidup kembali. Di ujung jalan, Yoko berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Terminal itu kini tampak tenang, seperti tempat yang baru saja terlahir kembali dari abu masa lalu. Ia menghela napas panjang, lalu melangkah tanpa menoleh lagi. Angin malam menyapu wajahnya, membawa serta sisa bau darah dan oli yang menjadi saksi perjalanan hidupnya.
Dalam hati, Yoko tahu, meski ia pergi, namanya akan tetap hidup di setiap dinding terminal, di setiap cerita para sopir, dan di hati orang-orang kecil yang dulu pernah ia lindungi. Dan di balik bayangan gelap yang kian menjauh, hanya satu kalimat yang terngiang di benak semua orang yang mengenalnya. Legenda boleh berhenti, tapi kehormatannya gak akan pernah padam. Beberapa bulan setelah meninggalkan Terminal Jati, Yoko hidup tanpa nama di kota yang asing baginya. Ia kembali menjadi tukang cuci bas, bekerja dari pagi hingga sore, menghapus debu dan bekas oli yang melekat di setiap kendaraan. Namun setiap kali menggosok kaca atau memoles ban, matanya selalu menatap ke arah jalan raya, seakan menunggu bayangan masa lalu muncul kembali. Sopir-sopir baru yang tak tahu siapa ia sebenarnya sering menatapnya dengan rasa hormat tanpa alasan jelas. Nama Yoko Hitam memang telah menjadi legenda, meski ia sendiri memilih untuk menyembunyikan keberadaannya. Di terminal baru tempat ia bekerja, beberapa preman muda sering mencoba menimbulkan masalah, menguji batasnya. Yoko hanya tersenyum tipis, tak pernah membuka suara kecuali ketika salah satu dari mereka terlalu berani. Sekali mereka melihat cara Yoko menatap, cara tangannya yang cekatan memegang lap dan busa, rasa takut dan hormat muncul tanpa disadari. Anak-anak muda itu tak pernah tahu, bahwa pria tua ini adalah raja yang pernah membuat dua terminal berlutut. Kadang, legenda yang tenang lebih menakutkan daripada yang teriak di atas panggung, Yoko sering bergumam sendiri. Malam hari, ketika terminal sunyi, sopir tua sering mendekat dan berbicara dengannya tentang masa lalu. Mereka bercerita tentang Yoko yang dulu berani menghadapi Surya Hitam, Boris, Randa, dan semua preman yang pernah menguasai terminal. Yoko hanya mendengarkan, sesekali mengangguk, sesekali tersenyum tipis. Yang penting sekarang, terminal ini tetap aman, katanya pelan, meski gue gak ada di sini. Orang kecil masih bisa hidup tanpa takut diinjak. Kata-kata itu menumbuhkan rasa tenang di hati para sopir. Suatu hari, seorang bocah pemuda datang menghampirinya. Bocah itu membawa selembar kertas lusuh dan berkata, "Bang, gue dengar cerita tentang abang dari teman-teman di Terminal Jati. Mereka bilang abang yang paling ditakuti dan dihormati." Yoko menatap bocah itu lama, lalu tersenyum. "Kalau lu mau belajar sesuatu dari abang, ingat satu hal, harga diri dan keberanian itu bukan buat ditunjukin ke orang, tapi buat jaga orang yang gak bisa bela dirinya sendiri." Bocah itu menatapnya dengan kagum, kemudian berlari pergi membawa kata-kata itu seperti harta karun. Di malam-malam sepi, Yoko sering duduk di pinggir terminal, menatap bus-bus yang datang dan pergi. Ia mengingat semua teman yang gugur, semua pertempuran yang ia menangkan, dan semua pengkhianatan yang pernah ia rasakan. Luka di tubuhnya perlahan menutup, tapi bekas di hati tetap ada. Ia sadar bahwa legenda bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi juga tentang pengorbanan, kesabaran, dan keberanian untuk membiarkan orang lain hidup dalam damai meski harus mengorbankan dirinya sendiri. Seiring waktu, kabar tentang Yoko mulai tersebar ke terminal-terminal lain. Preman muda yang dulu ingin menguji keberaniannya kini enggan mendekat. Sopir-sopir baru membisikkan namanya dengan hormat, seolah legenda itu hadir di antara mereka, meski Yoko tak pernah muncul di hadapan mereka. Ia menjadi simbol diam yang mengajarkan rasa takut sekaligus rasa hormat. Bahkan beberapa preman muda yang dulu berani menentangnya kini menjaga terminal dengan cara yang sama seperti yang ia ajarkan, tanpa menindas, tanpa menakuti, tapi dengan ketegasan yang penuh harga diri. Di satu sore yang hangat, Yoko duduk sendirian di dekat bas tua yang sedang dicucinya. Ia menatap cermin bas yang bersih, melihat wajah tuanya yang lelah tapi penuh wibawa. Angin menyapu rambutnya yang memutih, dan sejenak ia tersenyum tipis. "Terminal mungkin gak butuh gue lagi," gumamnya, "tapi gue tetap ada, di setiap cerita, di setiap tatapan, dan di setiap langkah orang-orang kecil yang berani hidup dengan harga diri." Dan di bawah langit senja, bayangan Yoko hitam terbentang panjang di tanah basah. Ia bukan lagi raja terminal, tapi legenda yang hidup, jejaknya tetap ada, meski tubuhnya hilang di tengah dunia yang terus bergerak. Malam itu, hujan turun tipis di terminal yang kini sudah damai. Lampu-lampu jalan memantulkan genangan air yang berkilau seperti kaca. Yoko duduk di bangku kayu, wajahnya lelah tapi tenang. Namun ketenangan itu tiba-tiba pecah ketika seorang preman muda dari terminal tetangga muncul membawa kabar buruk. "Bang, ada orang baru datang. Mereka bilang, dia pernah jadi tangan kanan Surya Hitam." Yoko menatapnya dalam sekejap,
mengenali nama itu, Rifki Baja, preman legendaris yang dikenal licik dan haus kekuasaan. Bayangan masa lalu Yoko kembali menempel, mengingatkannya bahwa kedamaian itu rapuh. Rifki tidak datang sendiri, bersamanya puluhan preman yang menguasai terminal-terminal kecil, datang dengan senjata lengkap dan mata penuh niat jahat. Mereka menuntut loyalitas sopir dan pedagang di terminal Yoko. "Kalau kalian pilih dukung Yoko, berarti kalian pilih mati," teriak Rifki. Suara itu membuat para sopir menunduk ketakutan, sementara beberapa preman muda yang pernah mengenal Yoko terlihat gelisah. Yoko menatap mereka dari kejauhan, tubuhnya berdiri tegap meski tangan dan wajahnya masih menahan bekas luka lama. Anak buah Yoko yang setia langsung berkumpul. Bento, Gimbal, dan beberapa lainnya menatapnya penuh harap. "Bang, mereka lebih banyak dari yang kita lawan dulu," kata Bento pelan. Yoko menghela napas panjang. "Gue tahu, tapi kali ini gue gak cuma berperang buat harga diri. Kali ini gue berperang buat orang-orang yang gak bisa bela dirinya sendiri." Suara Yoko tenang, tapi setiap kata-katanya memancarkan wibawa yang membuat preman muda lain menunduk. Malam itu, Yoko memutuskan untuk menghadapi Rifki secara langsung. Ia berjalan ke tengah terminal, basah oleh hujan, tapi langkahnya mantap. Rifki tersenyum sinis. "Jadi legenda tua ini masih hidup. Gue dengar cerita tentang abang, tapi gue penasaran, apa lu masih bisa berperang?" Yoko menatap Rifki dengan dingin. "Gue gak lagi cari legenda, Rifki. Gue cuma gak mau orang kecil disakiti oleh orang seperti lu." Suasana menjadi tegang, hujan yang turun seakan menambah ketegangan di udara. Pertarungan antara Yoko dan Rifki dimulai dengan cepat. Rifki menyerang dengan besi panjang, sedangkan Yoko hanya menggunakan tangan kosong dan refleks cepat. Pukulan dan tendangan bersahut-sahutan, suara logam beradu dan hujan yang menetes deras menambah dramatisnya pertempuran. Anak buah Rifki mulai kehilangan arah karena ketajaman insting Yoko yang masih tetap mematikan. Meski tubuhnya tak lagi muda, pengalaman dan dendam yang menumpuk membuat setiap gerakan Yoko terasa mengintimidasi. Bento dan Gimbal berusaha menahan sebagian preman Rifki agar mereka tidak menyerang bersamaan, memberi Yoko ruang bergerak. Dalam satu momen, Rifki berhasil mengenai bahu Yoko, membuatnya tersungkur di genangan air. Namun Yoko bangkit dengan cepat, menatap Rifki lurus ke mata. "Lu pikir masa lalu lu bisa bikin gue takut? Gue udah lihat yang lebih buruk dari lu," teriaknya. Dengan satu serangan terkoordinasi, Yoko berhasil menjatuhkan Rifki dan membuatnya tak berdaya. Melihat pemimpinnya jatuh, anak buah Rifki mulai mundur. Terminal yang semula tegang kembali sunyi, hanya suara hujan yang tersisa. Yoko berdiri di tengah genangan air, tubuhnya basah dan darah mengalir perlahan dari luka lama. Ia menatap Rifki yang terkapar, lalu berkata dingin, "Ini peringatan terakhir, jangan pernah muncul lagi." Para sopir dan preman muda yang melihat peristiwa itu hanya bisa menunduk, kagum sekaligus takut pada sosok legenda tua yang berdiri tegap meski hujan dan darah membasahi tubuhnya. Ketika malam berakhir, hujan mulai reda. Terminal yang tadinya menjadi medan pertarungan kini kembali hening, tapi aura Yoko tetap terasa. Ia menatap ke langit, basah oleh hujan dan darah, menyadari satu hal, masa lalu tidak akan pernah benar-benar pergi, tapi selama keberaniannya tetap hidup, ia bisa melindungi orang-orang yang tak bisa melindungi diri sendiri. Dan begitu malam itu usai, legenda Yoko hitam semakin kuat, terpatri di hati semua orang yang menyaksikannya. Terminal yang dulunya sepi kini mulai hidup kembali. Para sopir berani melintas, pedagang membuka kios mereka, dan suara mesin bus terdengar kembali. Namun bayangan malam sebelumnya tetap membekas, meninggalkan ketegangan yang halus tapi nyata. Yoko berdiri di tengah terminal, tubuhnya masih menahan rasa sakit dari pertempuran dengan Rifki Baja. Wajahnya lecet, baju basah oleh darah dan hujan, tapi matanya tetap menyala dengan tekad yang sama seperti dulu. Ia tahu, kedamaian ini rapuh, dan setiap langkahnya kini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang seluruh terminal. Bento menghampiri, wajahnya masih pucat. "Bang, anak-anak sopir Brawa bilang ada kelompok preman dari terminal lain yang kepo sama kondisi kita. Mereka bilang mau coba uji kekuatan abang lagi." Yoko menatap horizon, suara angin membawa aroma hujan. "Biarkan mereka coba," jawabnya tenang. "Mereka bakal lihat, legenda itu bukan cuma cerita. Dan gue gak perlu berteriak atau tunjukkan kekuatan, cukup dengan berdiri di sini dan jaga harga diri." Kata-kata Yoko membawa rasa damai sekaligus intimidasi,
aura seorang raja yang tak terlihat, tapi terasa. Malam itu, bayangan Yoko tampak panjang di atas tumpukan bas tua. Anak-anak muda yang sebelumnya menentang atau meragukan keberaniannya kini menatapnya dengan hormat. Mereka menyadari, legenda bukan sekadar nama atau cerita, tapi keberanian untuk tetap berdiri meski dunia menekan. Yoko berjalan perlahan di sepanjang terminal, menatap setiap sudut yang pernah menjadi medan pertempuran, mengingat semua pengkhianatan dan pertarungan. Ini bukan tentang gue lagi, gumamnya pelan, ini tentang mereka yang butuh gue. Kabar tentang kemenangan Yoko dan perlindungan terminal menyebar ke terminal-terminal sekitar. Preman muda yang dulu ingin menaklukkan terminal Jati kini enggan mendekat. Nama Yoko hitam menjadi simbol wibawa yang tak perlu dibuktikan dengan kekerasan. Bahkan anak buah Rifki Baja yang selamat memilih pergi, takut menentang orang yang telah menaklukkan ratusan preman dengan keberanian dan strategi. Yoko tersenyum tipis ketika mendengar kabar itu, meski ia tak ingin diingat sebagai raja, legenda tetap berjalan sendiri. Di sisi lain, beberapa sopir lama mendekat. Mereka memberi hormat tanpa suara, menempatkan kembali alat-alat dan bas ke tempat semula. Yoko berdiri menatap mereka, mengenang wajah-wajah yang dulu takut, kini menghormati tanpa perlu diancam. Ia menyadari satu hal penting, kekuatan terbesar bukan terletak pada otot atau senjata, tapi pada kemampuan untuk membuat orang memilih hormat daripada takut. Hanya dengan itu, legenda bisa bertahan. Malam semakin larut, lampu terminal memancarkan cahaya temaram. Yoko duduk di kursi kayu, menatap genangan air yang memantulkan cahaya lampu. Di dalam hatinya, ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sejak menjadi tukang cuci bas pertama kali di Terminal Brawa. Masa lalu mungkin akan terus datang, gumamnya, tapi selama gue berdiri dengan harga diri, gak ada yang bisa padamkan bayangan legenda ini. Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya, tanda bahwa meski lelah, ia tetap teguh. Bento duduk di sampingnya, menatap Yoko dengan mata berbinar. Bang, lu memang legenda. Tapi gue pengen lu tahu, bagi kami semua, abang itu lebih dari legenda. Abang itu simbol keberanian. Yoko menepuk bahu Bento perlahan. Kalau begitu, tuh pastikan terminal ini selalu jadi tempat yang aman. Biar gue yang bayangannya hadir di sini, tapi yang menjaga tetap kalian semua. Kata-kata itu membuat anak buahnya merasakan tanggung jawab baru, bukan lagi untuk takut, tapi untuk melindungi. Dan di tengah malam yang hening, bayangan Yoko hitam membentang di seluruh terminal Jati. Ia bukan lagi penguasa dengan tangan besi, tapi legenda yang tak bisa dipadamkan, simbol keberanian, harga diri, dan perlindungan bagi semua yang lemah. Di sanalah, dalam diam dan kesederhanaannya, legenda Yoko benar-benar abadi. Terminal Jati kini benar-benar hidup kembali. Suara mesin bas, tawa pedagang, dan langkah sopir terdengar seperti musik pagi yang menenangkan. Yoko berdiri di gerbang utama, tubuhnya tegap, wajahnya tenang namun syarat wibawa. Setelah semua peperangan, pengkhianatan, dan darah yang tumpah, ia akhirnya kembali ke tempat yang dulu ia tinggalkan. Kali ini bukan sebagai tukang cuci bas yang dilupakan, tapi sebagai penguasa yang dihormati dan disegani. Setiap langkahnya membuat anak buah dan sopir menunduk hormat tanpa perlu diperintahkan. Para sopir lama dan pedagang kecil berkumpul, memberi hormat sambil menyalami Yoko. Bang, akhirnya abang balik di sini, kata seorang sopir tua dengan mata berkaca-kaca. Yoko menatap mereka, senyum tipis menyelimuti wajahnya yang lelah. Gue gak balik buat nama atau kekuasaan, ucapnya pelan. Gue balik buat jaga harga diri orang-orang yang udah terlalu lama hidup takut. Terminal ini bukan cuma milik gue, tapi milik kalian semua. Kata-katanya membuat suasana hangat meski aura tegasnya tetap terasa. Di sisi lain terminal, anak-anak muda yang pernah menguji keberanian Yoko kini berdiri menunduk. Mereka melihat siapa yang benar-benar menguasai tempat ini, bukan lewat ancaman, tapi lewat wibawa, keberanian, dan integritas. Yoko tidak lagi harus memukul atau menakuti. Cukup dengan berdiri di tengah-tengah terminal, semua orang tahu bahwa bayangan legenda itu cukup kuat untuk membuat siapapun menghormati aturan. Bahkan beberapa preman dari terminal lain yang dulu menantang keberaniannya, kini memilih meninggalkan wilayah ini tanpa perlawanan. Bento dan Gimbal berdiri di sampingnya, menatap Yoko dengan bangga. Bang, sekarang lu benar-benar raja terminal, kata Bento. Yoko tersenyum tipis, menepuk bahu mereka. Gue bukan raja karena otot atau senjata, tuh.
Gue raja karena orang-orang percaya sama harga diri dan keberanian gue. Dan itu cuma bisa ada kalau gue jaga mereka semua, bukan cuma diri gue sendiri. Anak buahnya mengangguk, menyadari bahwa kepemimpinan Yoko lahir dari pengorbanan dan pengalaman, bukan ketakutan semata. Di tengah terminal, beberapa sopir muda mulai membersihkan sisa reruntuhan perang, sementara pedagang kembali membuka lapak mereka. Yoko berjalan perlahan, menyentuh bahu mereka satu persatu, memberi isyarat bahwa kedamaian dan kekuasaan ini harus dijaga bersama. Terminal Jati kini bukan sekadar tempat transaksi atau persaingan preman, tapi rumah yang aman, berkat seorang legenda yang kembali berdiri. Ia tahu, tanggung jawab ini lebih besar daripada semua pertempuran yang pernah ia menangkan. Malam menjelang, lampu terminal menyala, memantulkan cahaya di genangan air yang bersih. Yoko duduk di kursi kayu di pos penjaga, memandangi setiap sudut yang pernah menjadi medan pertempuran. Semua bekas luka, semua darah yang tumpah, kini menjadi saksi bahwa legenda tidak mati, tapi berkembang dari pengalaman, pengorbanan, dan keberanian. Ia tahu bahwa terminal ini akan tetap aman selama bayangan Yoko hitam tetap hadir di sini. Bento menghampiri, menyerahkan secangkir kopi panas. "Bang, gue seneng terminal ini akhirnya aman lagi," katanya. Yoko menatapnya dengan mata penuh ketenangan. "Ini bukan tentang aman atau menang, tuh, ini tentang harga diri. Selama orang-orang gak lupa buat jaga diri dan orang lain, gue bakal selalu hadir, meski cuma sebagai bayangan." Suara Yoko lembut, tapi penuh makna. Semua yang mendengarnya tahu bahwa legenda itu tidak akan pernah pudar. Dan saat malam sepenuhnya menutupi terminal, Yoko berdiri di tengah gerbang utama, menatap langit yang dipenuhi bintang. Terminal Jati kini bukan lagi medan pertempuran, tapi simbol kedamaian dan wibawa. Dengan langkah mantap, wibawa yang penuh hormat, dan keberanian yang tak tergoyahkan, Yoko Hitam kembali menjadi raja terminal, bukan dengan tangan besi, tapi dengan bayangan legenda yang tak akan pernah padam.